Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan menyembah Tuhan, memuji Tuhan tadi secara rohani atau bahkan secara jasmani bergandengan tangan, mengeratkan kesatuan tali kasih di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Tolong kami untuk merendahkan hati kami, membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sampai di Markus pasal yang ke-14. Hari ini kita akan bicara tentang pengadilan. Ya, barangkali di antara kita pernah ke pengadilan. Sesimpel-simpelnya pengadilan kalau ditilang mobil barangkali pernah ya. Saya pernah sekali. Bukan di Kanada tapi di Amerika dulu, kena tilang karena parkir di tempat yang salah gitu ya. Kemudian kontes di pengadilan. Kita baca Markus pasal yang ke-14 ya. Markus pasal yang ke-14, Yesus di hadapan Mahkamah Agama ayat 53. Atau Mahkamah Agama Sanhedrin. Sanhedrin itu bahasa Yunaninya, Sannya itu sun, S-U-N, ya, kayak sinagog itu juga S-U-N dalam bahasa Yunani. Nah, S-U-N atau sun itu artinya bersama-sama. Jadi sinagog itu ibadah bersama. Di sinagog kita tidak sendirian beribadah bersama-sama. Sanhedrin itu kira-kira artinya duduk bersama, ya, duduk bersama-sama, rapat maksudnya, discuss untuk memutuskan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hukum ya. Jadi kalau mau tahu Sanhedrin artinya apa, ya itu artinya ya. Nanti saya akan perlihatkan di mana itu adanya. Ayat 53. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, ya bayangkan ya, imam besar. Lalu semua imam kepala, ya, ada imam besar, ada semua imam kepala, kemudian ada tua-tua, the elders, ya. Kemudian ada ahli Taurat, the teachers of the law, the Pharisee. Wah, ini sangat intimidating kalau pernah diperhadapkan dengan orang-orang seperti ini. Jadi kita mau disidang, kita katakanlah diduga bersalah, dituduh bersalah, kemudian ketemu dengan imam besar, kemudian imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, semuanya ada di situ. Jadi kita berasa kecil sekali ya, sangat intimidating. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh, ya, nggak berani mendekat, dari jauh, ya, sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pegawai-pegawai sambil berdiam dekat api. Jadi dia nggak ikut rapat, nggak ikut dengarkan, dia jauh, ya, jauh dari Tuhan Yesus, cuma di halaman saja. Masih ada api unggun. Kita nggak pasang api unggun di dalam gereja, api unggun ya di luar sana. Apa yang di gereja, orang di luar tidak dengar apa-apa, tidak tahu apa-apa yang terjadi. Ya, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ya, tetapi mereka tidak memperolehnya. Nah, kalau NIV bagus sekali. They found none. Dia tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Mereka berusaha setengah mati untuk mendapatkan bukti, evidence ya, bahasa Inggrisnya, untuk supaya dia bisa dihukum mati, tapi none, tidak ditemukan satupun juga. Ya, banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya yang nyidang, yang ngomong hal-hal yang buruk mengenai Yesus, tapi diundang saksi-saksi, ya, suruh ngomong di pengadilan untuk menjatuhkan Yesus. Saksiannya palsu, jadi bukan kesaksian yang benar, gitu ya. Tapi saling bertentangan, tidak sinkron, gitu ya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, perhatikan, ini misalnya saksi palsunya II ya, misalnya ya. II ngomong, kami sudah mendengar orang ini berkata. Ini yang ngomong II loh ya, bukan Tuhan Yesus.
ya. Tapi dia ngomong seolah-olah Tuhan Yesus ngomong ini, ya. Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Ini katanya II atau katanya si saksi palsu tadi. Yes, Yesus pernah ngomong yang serupa dengan ini, tapi tidak seperti ini. Nanti kita lihat di mana ayatnya, ada beberapa ayat gitu ya. Tapi tidak seperti ini yang dia omongin ya. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Ya, maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa, tidak membela diri apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Maksudnya anak Allah. Jawab Yesus, akulah dia. Ya, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Ya, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat sepakat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Ayat 65. Ayat 65 ini penting ya. Tidak terlalu banyak kita singgung hari ini, tapi penting. Pentingnya apa? Karena ini pertama kali Yesus menerima siksaan ya. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, bahasa Indonesia, cobalah terka, gitu ya. Kalau di bahasa Inggris, ayo bernubuat, ya, ayo bernubuat, gitu ya. Malah para pengawal pun memukul dia. Nah, saudara, itu cerita. Nah, tadi saya bilang Yesus yang dikutip sama saksi palsunya itu. Mari kita lihat Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Ini yang diucapkan Yesus. Ya, Injil Yohanes pasal 2 ayat 19. Ya. Sudah. Oh, belum. Enggak yang apa-apa. Jawab Yesus kepada mereka. Jadi ini Yesus lagi marah di bait suci itu, masih ingat ya? Dia bongkar itu penjual merpati itu ya, ceritanya. Pasal 2 ayat 19. Diputar balik meja-meja penukar uang itu. Nah, terus ayat 18 saya baca dulu ya. Orang Yahudi menantang Yesus, katanya. Ini pertanyaannya ya. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Bertindak itu tuh apa? Nendang-nendang meja, memutarbalikkan pedagang-pedagang di bait suci. Kasih tanda, kamu bisa itu. Nah, tandanya ini jawab Yesus gini. Jawab Yesus pada mereka, ini tandanya. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tadi yang dikatakan sama saksi palsunya beda. Ada bedanya, tapi mirip-mirip. Gitu ya, ada mirip-miripnya seperti itu. Jadi orang dengar kemudian dimodified, gitu ya, kemudian dijadikan bahan kesaksian. Ya, ini saya memberikan contoh. Nanti di Markus pasal ke-15, Yesus ngomong lagi soal membangun bait Allah. Ya, nah, saya cuma memberikan contoh satu itu. Saudara, ini pengadilan ya. Negara Israel yang didirikan oleh Musa, ya, bangsa Israel, itu kehidupannya di sekitar Taurat, ya, kehidupan mereka sekitar Taurat. Jadi Taurat itu penting sekali, ya, penting sekali. Tapi hati-hati, ya, hati-hati. Saya tidak mau mengatakan seolah-olah Yahudi itu di sebelah kiri dan kemudian Kristen di sebelah kanan. Seolah-olah Yahudi itu cinta Taurat, Kristen benci Taurat. Saya tidak mau membuat polarisasi, ya. Tapi saya cukup mengatakan bahwa Taurat itu sangat penting sekali bagi kehidupan orang Israel. Kalau orang Indonesia katakanlah Pancasila, Israel itu punya Taurat.
atau mungkin kalau disarikan dalam perjanjian baru, apa hukum yang paling penting? Hukum kasih, tapi Taurat itu penting. Jadi kehidupan mereka itu di sekitar Taurat. Katanya negara-negara Barat, ya, Western civilization dan cultures itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi, khususnya yang paling responsibel itu adalah Moses atau Musa. Jadi hukum yang berlaku di Amerika, di Kanada, di Eropa itu kalau dicari rootnya, akarnya, ya Taurat, the law of Moses. Ya, nah, saudara, saya berkata minggu yang lalu bahwa yang teken surat vonis itu Pilatus. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu Israel atau Palestina ada di bawah kekuasaan Romawi. Tapi kalau Israel seandainya dia merdeka, maka tadi imam besar dan kawan-kawannya, imam kepala, di elders dan orang-orang Farisi itu sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus. Tapi karena mereka di bawah Romawi, maka masih ada satu step lagi, yaitu Pilatus, khotbah minggu depan. Ya, jadi, nah, saudara, mari kita lihat, ya, saya menjelaskan backgroundnya dulu, nih, introduction dulu, ya. Mari kita lihat Ulangan. Kalau mau dikasih lihat boleh, kalau enggak juga kita apa-apa. Ulangan pasal yang ke-16, ya, Ulangan pasal ke-16, ayat 18 sampai 20, 3 ayat aja, ya. Ulangan pasal 16, 18 sampai 20, saya baca. Hakim pengadilan yang adil, judulnya. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kau angkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menurut suku-sukumu. Mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Jadi harus just. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Penting sekali, ya. Kalau keadilan diabaikan dalam kehidupan orang Israel, maka negeri yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan dimiliki. Jadi akan dikalahkan oleh bangsa lain, akan dirampas oleh bangsa lain. Jadi syaratnya supaya tanah perjanjian itu bisa makmur dimiliki oleh Israel, keadilan harus ditegakkan. Itu aja. Ini berlaku di mana-mana. Orang Kristen di Indonesia percaya, ya, kalau Indonesia mau makmur, mau sejahtera, yang mesti ditegakkan keadilan, the just system, gitu ya. Nah, dia bilang tiap-tiap sukumu mesti ada hakim dan petugas-petugasnya. Ini kalau hari ini di Indonesia namanya pengadilan negeri, gitu ya, pengadilan provinsi, provincial court, ya, di Alberta, ya, ada kasus apa ke situ. Nah, sekarang kita lihat lagi pasal 17 ayat 8, ya. Pasal 17 ayat 8. Judulnya di Alkitab bahasa Indonesia pengadilan tertinggi. Nah, ini Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, ya. Nah, kasusnya yang lain lagi. Kita baca ayat 8 sampai ayat 13. Apabila sesuatu perkara terlalu sulit bagimu untuk diputuskan, tadi yang di ayat pasal 16 yang petugas-petugas dan hakim itu terlalu sulit untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai, perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kalau yang tadi di Alberta punya court, di Ontario ada court, di BC ada court, di Saskatchewan ada court. Tapi kalau ini tidak bisa diatasi di masing-masing, harus dibawa ke tempat yang akan dipilih oleh Tuhan sendiri. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan mereka. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Itu ayat 11. Ayat 12 dan 13
memberitahu kalau kamu tidak nurut dengan keputusan itu, bakal celaka kamu. Ya, jadi ada pengadilan lokal, ada mahkamah agung. Ya, jelas ya. Terakhir nih, kasih konteks. Pasal 19. Jadi pasal 16, pasal 17, pasal 19. Nah ini pasal 19 nanti berkaitan erat dengan khotbah hari ini. Pasal 19 ayat 15. Dari hal saksi. Satu orang saksi tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Kalau benar-benar nih, saya membunuh orang, benar nih. Cuman yang lapor, saya tidak bisa dihukum. Harus 2. Jadi 1, dan saya benar nih, ini bukan cuma isu, benar, dan dia lihat, bukan hantu ini ya. Saya bunuh orang, tapi saya bisa bebas kalau cuma dia yang lihat. Ya, maka itu tadi tua-tua ngasih kesaksian palsu, dia masih mesti ngumpulin orang banyak untuk memberi kesaksian yang palsu juga. Ya, baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, ini yang terjadi dalam Markus 14, saksi dusta, saksi palsu supaya Yesus dihukum mati, masih ingat tadi yang kita baca? Maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta, dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukan sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Maksudnya apa? Gini. Kalau saya mengucapkan saksi dusta, II sudah membunuh orang, ya, terus dia dihukum 10 tahun misalnya, ya, terus kemudian hari ketahuan, oh ini aku saksi dusta, ya, dia harus bebas karena dia tidak membunuh, atau tidak tahu, mungkin dosanya bukan membunuh, dosa yang lain lagi tidak tahu, tapi dia harus dibebaskan dari yang 10 tahun itu, dan yang mengucapkan saksi dusta harus nanggung yang 10 tahun itu. Nah, nangkap ya? Jadi kalau saya mengucapkan saksi dusta, Yesus ini menghujat Allah dan seterusnya, dia harus dihukum mati. Kalau saya ketahuan saya mengucapkan saksi dusta, maka saya harusnya yang dihukum mati, bukan Yesus. Gitu. Ya, itu maksudnya pasal 19. Ya, jadi saksi itu penting sekali. Ya, saudara. Nah, itu pendahuluan. Nah, sekarang kembali ke Markus, ya. Masih semangat? Kuliah pengadilan, kuliah hakim. Markus, kembali ke Markus. Ya, saya tidak akan baca lagi, cuman saudara perhatikan. Ya, kalau saudara perhatikan Injil Markus pasal yang ke-14, ya, saya mulai ya, tidak usah tampilkan, cuman saya akan baca ya. Kemudian Yesus juga menghadap masyarakat, lalu semua imam kepala tua-tua dan seterusnya, halaman imam dan seterusnya, imam kepala mahkamah agama ayat 55 mencari kesaksian, garis bawah itu ya. Kalau ada kitab kesaksian, ya, ada kata kesaksian, mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dimenang. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian, gitu ya. Tetapi kesaksian itu dan seterusnya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris dia pakai 2 kata, witness dan testimony. Jadi cerita yang kita baca itu berulang-ulang, kesaksian, witness, testimony dan seterusnya. Itu sebabnya saya bawa saudara untuk melihat ulangan pasal 19 untuk mengatakan ini kejahatan yang luar biasa jahatnya, dan kalau sampai ketahuan gitu ya, maka dia harus menerima hukuman seperti yang diterima oleh orang yang jadi korban, yang jadi victim dari kesaksian palsu itu. Ya, jadi no less, tapi sama seperti yang dia alami. Jadi kalau Yesus disalibkan, sebetulnya orang-orang ini harusnya disalibkan. Ya, nah itu saudara introduction saja. Ada 3 hal yang kita perlu belajar di sini. Ya, nomor 1, kita perlu berhati-hati dengan mengucapkan dusta. Ya, saya percaya kita semua orang baik. Ya, saya percaya kita semua orang baik. Yang di sini semua saya kenal orang baik. Ya, tapi dusta itu bisa terjadi dengan berbagai cara. Ya. Tentu yang paling parah adalah yang terjadi pada Yesus.
Ya, kalau yang terjadi pada Yesus namanya konspirasi. Jadi imam-imam kepala berusaha setengah mati menunjukkan evidence, tujuannya bukan untuk mewujudkan keadilan, tapi tujuannya adalah supaya Yesus dihukum mati. Perhatikan ya. Jadi semua mengumpulkan saksi, manggil saksi, tujuannya bukan untuk mewujudkan keadilan, tapi tujuannya adalah untuk menghukum Yesus dengan hukuman mati. Bukan cuma untuk memenjara, tapi untuk membuat dia mati. Jadi tujuannya bukan lagi justice, tapi death sentence untuk Yesus. Ya, nah itu yang paling parah, konspirasi. Jadi kesaksian palsu. Tapi kita itu bisa kesaksian palsu dengan cara yang tidak sengaja, so simple. Dulu waktu di pelonco zaman mahasiswa ya, yang pernah mahasiswa di Indonesia ada pelonco, pernah enggak ada permainan ya? Enggak cuma di pelonco sih, di mana ada permainan ya. Permainannya adalah orang yang di pelonco suruh baris mungkin 50 orang atau 25 orang ya. Orang yang pertama dikasih kertas toh, ada kalimatnya apa gitu ya, terus atau di BCI kalimatnya apa, terus disuruh estafet, tahu kan? Nanti yang terakhir suruh ngomong gitu kan. Jadi setelah 25 orang itu, ini permainan sudah, dan dipakai juga untuk leadership game dan segala macam, udah permainan yang tua, sejak saya SMP udah mulai main, tapi selalu saja hasilnya itu yang di ujung sana sama yang di awal tuh lain. Kadang-kadang drastis loh bedanya. Luar biasa ya. Padahal kalimatnya juga ada panjang-panjang amat gitu ya. Mungkin 1-2 kalimat gitu ya. Diteruskan lewat telinga atau lewat peragaan ya kadang-kadang ya. Lewat peragaan atau apa. Tapi di endingnya itu bisa lain gitu ya saya. Nah, kalau lain itu palsu nggak? Ya palsu karena bukan yang yang diintensikan di awal gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini tidak sengaja, tidak seperti yang dilakukan oleh para tua-tua Yahudi kepada Yesus, tapi kita menjadi saksi palsu karena apa? Karena kita tidak punya attention yang enough, ya, tidak punya perhatian yang cukup terhadap ya kalau firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan. Ya, hati-hati nih, orang yang sering ngomong firman Tuhan seperti saya ini, jangan-jangan bisa juga nih jadi saksi palsu gitu ya. Firman Tuhannya nggak ngomong gitu, mirip. Ya mirip seperti itu, tapi kita sounding something different. Ya, saya tidak mau ngeritik orang, tapi saya tidak usah sebut namanya. Tapi ada satu pendeta di Amerika yang terkenal, ya, saya suka dengerin dia. Ada satu pendeta di Amerika juga yang juga terkenal, saya juga suka dengerin dia. You know right? Kristen kan macam-macam warnanya. Dalam satu khotbahnya, yang ini ngeritik yang satunya. Jemaatnya sama-sama banyaknya, menurut saya diberkati oleh dua-duanya gitu ya, cuman beda aliran gitu ya. Dan yang satu ini mengatakan bahwa itu bukan firman Tuhan itu, ya. Jadi itu bukan firman Tuhan yang disampaikan sama pendeta satunya itu ya, bukan firman Tuhan. Wah, ya saya tidak mau gimana ya, itu it's happening gitu ya. Nah, saudara, ini ceritanya lain lagi nih. Seringkali kita tidak pay attention enough to the word of God. Atau kalau itu bukan the word of God, terhadap perkataan orang. Lalu kita bilang, minggu lalu si Au ngomong gini nih. Wah, gitu ya. Padahal mirip. Ya, saya tidak punya maksud loh. Saya tidak punya maksud untuk misalnya, ini korbannya bukan Aunya. Au ngomong sesuatu tentang something else gitu ya. Terus saya ngomong sama orang lain. Minggu lalu Au ngomong ini tentang that something else gitu ya, yang katakanlah akibatnya merugikan that something else, padahal dia tidak ngomong gitu, cuman kira-kira begitu gitu ya. Tapi kemudian saya ngomong sesuatu yang akibatnya itu something else itu rugi. Kalau dia toko misalnya Au ngomong tuh masakan di toko itu terlalu asin ya, saya ngomong masakan di toko itu tidak enak, menyebabkan darah tinggi. Saya menafsirkan gitu ya, karena asin kemudian menyebabkan darah tinggi dan tidak enak dan seterusnya. Kemudian restorannya tutup, ya, atau sepi pengunjungnya, pemiliknya sekarang ruginya tidak tahu berapa $1,000 seman. Nah, saudara, kalau menurut tadi Ulangan pasal 19,
Nah itu saya harus didenda dengan sebesar kerugian dari si rumah makan itu. Ya, jadi saudara, kita diminta melalui firman hari ini yang pertama untuk berhati-hati, ya berhati-hati dengan mulut kita untuk meneruskan. Kalau asal usulnya kata-kata itu dari kita sendiri itu soal lain lagi. Tapi untuk meneruskan apa yang dikatakan orang atau apa yang kita temukan di dalam Alkitab atau apa yang kita temukan di dalam satu buku bacaan dan seterusnya, khotbah yang kita dengar, kita perlu hati-hati karena kita punya potensi yang besar sekali seperti permainan berantai tadi untuk menjadi saksi palsu meskipun kita tidak punya intention itu. Ya, ini sekali lagi beda dengan Tuhan Yesus. Kalau yang Yesus itu sudah parah sekali, it's a conspiracy. Ini konspirasi untuk menghukum Yesus dengan hukuman mati. Tapi kita dalam kehidupan sehari-hari juga bisa terjebak untuk menjadi saksi palsu. Karena kita seringkali tidak punya perhatian yang enough terhadap kutipan yang kita sampaikan kepada orang lain. Ya, itu satu ya. Jadi akibatnya serius. Ya, kalau menurut Alkitab akibatnya serius. Kita harus menanggung kerugian, harus dihukum sesuai dengan orang yang dijatuhi hukuman itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ini menarik. Saya beri contoh dulu ya. Berapa hari yang lalu saya tanya ke teman saya di Vancouver, aku dengar kamu summer ini mau pergi ya. Gitu. Emang saya dengar dia mau pergi gitu. Mau kemana sih? Perginya jauh, cuma saya nggak tahu mau kemana gitu. Terus dia jawab ke Indonesia. Wah, aku bilang seneng dong ya. Ya, dia bilang gitu ya. Aku bilang seneng dong ke Indonesia ya. Terus setelah saya bilang seneng, saya tanya, how long? Ya, saya nanya how long, ya toh? Terus dia jawabnya gini ya, 1 bulan. Bener kan jawabannya kan? Jawaban pertama 1 bulan. Nah, kemudian dia jelasin, ya teman saya ini orang pelayanan. Terus dia cerita, aku nih pelayanan sudah sekian tahun ya. Dia orang yang percaya, saya juga percaya gitu. Tapi dia orang percaya kalau sudah sekian tahun mesti sabbatical itu leave dari pelayanan ya supaya bisa refresh dan segala macam. Jadi dia hitung-hitung dengan jumlah pelayanan dan pekerjaan dia, harusnya itu aku bisa sekian lebih dari sebulan gitu ya, tapi ini aku sebulan. Terus saya bilang sama dia gini, kamu jawab lebih daripada yang aku tanyain. Kan saya cuma nanya how long, saya tidak nanya penjelasan kenapa kamu perginya sebulan, saya cuma nanya how long, cukup 1 bulan, nggak usah dijelasin yang lain-lainnya gitu kan. Terus saya bilang sama dia, you know what, this Sunday aku preparing khotbah dari Sanhedrin, Yesus di hadapan Sanhedrin, dan aku belajar dari Tuhan Yesus. Dia nanya, belajar apa? Ya, untuk save words, menghemat kata-kata, ya. Nanti di hadapan Pilatus juga Yesus tidak mau ngomong banyak-banyak gitu ya, save words gitu, tidak mau ngomong terlalu banyak gitu ya, hemat-hemat saja. Tentu saya ngomong dengan emotikon tersenyum ya, Nah, menarik nih ya, Yesus ya itu akhirnya dijatuhi hukuman mati. Ini perhatikan ya, Yesus dijatuhi hukuman mati bukan karena kesaksian palsu dari orang-orang yang datang di pengadilan itu. Ya, Yesus dijatuhi hukuman mati setelah dia ngomong. Apa yang dia omongin? Nah ini, ya, satu-satunya yang dia omongin, ya. Nih, ayat 62. Jawab Yesus. Ya ini cuma sekali-kalinya dia ngomong ya ini. Jawab Yesus. Akulah dia. Ditanya, apakah kamu anak Allah? Dia jawab, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ayat berikutnya langsung imam besar mengoyakkan pakaiannya. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah lihat bagaimana dia menghujat Allah. Dia deserve hukuman mati. Ya, selesai. Jadi para imam kepala ngasih kesaksian palsu, tidak mempan. Ya, pertentangan. Diundang orang-orang luar, suruh kasih kesaksian, tidak mempan. Ya, Yesus ditanya, kamu tidak mau bela diri? Ya diem aja. Lalu ditanya, apakah kamu benar? Apakah betul bahwa kamu adalah anak Allah? Yes. Dan kamu akan lihat dia duduk sebelah kanan Allah Bapa dan nanti turun di awan-awan. Ya.
Nah, ini kalau saya bilang Yesus ini cari mati sebenarnya ya. Ya, dia ngomong itu. Dia tidak banyak bicara, dia bicara sedikit, tapi yang dia sampaikan itu is the truth, dan akibatnya adalah death sentence, hukuman mati untuk dia. Dia bisa ngomong banyak yang lainnya, yang bisa meloloskan dia dari hukuman mati itu, tapi enggak. Dia save words, dia menghemat kata-kata, tapi ketika dia mengucapkan kata-kata, dia mengucapkan the truth, dan setiap truth itu bear risk, mengandung resiko. Saya dulu pernah punya puisi yang bagus, ya, bukan saya yang nulis loh ya. Dan menariknya, ini yang nulis adalah anonymous, ya, anonymous. Jadi tidak ada penulisnya, gitu ya. Judul puisinya adalah To Risk, untuk mengambil resiko, ya. Endingnya nih, ketika ending dari puisi ini, seseorang yang tidak mau mengambil resiko, he is nothing, he is no one. Dia bukan cuma tidak ada artinya, meaningless, tapi he or she is no one, nothing, gitu ya. Jadi artinya encourage bahwa hidup ini mesti ngambil resiko. Semua saya khotbah ini ada resikonya. Saya berbuat apapun juga, even berbuat baik itu ada resikonya. Nah, Tuhan Yesus itu pelit dalam hal kata-kata, safe words, tapi ketika dia bicara the truth. Even if the truth itu mengandung resiko hukuman mati. Ya, nah saudara, ini hal yang kedua. Tadi hal yang pertama memang kita belajar untuk hati-hati dengan mulut supaya kita tidak mengucapkan saksi dusta. Even kalau kita tidak intentionally ingin mengucapkan itu, ya, karena dianggap sama Alkitab serius sekali. Yang kedua, kita dilatih, kita diajar untuk berani mengucapkan kebenaran untuk resiko yang sebesar apapun juga. Ya, nah, itu hal yang kedua yang kita belajar dari kisah ini. Apakah kita mau menanggung resiko demi kebenaran? Itu yang diambil oleh Tuhan Yesus. Dan kita belajar sesuatu yang bagus sekali, bahwa Tuhan Yesus tidak bisa dijatuhkan oleh kesaksian palsu. Tapi dia disalib karena dia mengatakan atau mengucapkan the truth, bukan karena kesaksian palsu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga. Kita baca ayat 30 ayat 55 ya, sekali lagi. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ini yang tadi saya pakai bahasa Inggris. But they found none. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Nah, ini penting sekali karena ternyata Tuhan kita, Yesus itu proof to be innocence. Ya, jadi dia itu innocence, spotless, blameless, gitu ya. Jadi tidak ada. Jadi Tuhan kita, Yesus kita itu dia proven to be innocence, tidak bersalah. Dia blameless, anak domba yang tanpa cacat, anak domba yang sempurna, yang spotless. Itu adalah Tuhan kita. Padahal digantung di atas kayu salib itu adalah hukuman bagi terdakwa yang paling hina dan paling jahat. Kalau cuma maling ayam, tidak perlu disalib. Kalau cuma ya nggak ada yang cuman ya kejahatan itu ya. Tapi kalau kejahatannya itu kecil-kecil, itu enggak perlu disalib gitu. Even kejahatan yang besar juga enggak perlu disalib. Tapi kalau itu memalukan, sudah parah sekali, baru disalib. Ya, jadi sudah yang paling hina, yang mungkin bisa diterima oleh seseorang, itu adalah disalib. Tapi Yesus disalib, even though dia tidak deserve untuk disalib. Dia innocence. Imam-imam kepala tidak bisa membuktikan bahwa dia itu bersalah. Dia innocence. Tadi bagus tadi yang poin kedua. Dia tidak disalib karena kesaksian palsu. Dia tidak disalib karena kriminal. Tuhan kita bukan Tuhan yang kriminal. Dia Tuhan yang murni, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Tapi dia harus disalib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita.
kita rayakan hari ini melalui perjamuan kudus. Nah, saudara, itu 3 hal yang kita pelajari sebelum saya akan memberikan refleksi terakhir. Yang pertama kita belajar hari ini sepraktis-praktisnya gitu ya, yang paling praktis adalah berhati-hati dengan mulut kita. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan sampai menjadi saksi dusta. Dalam pergaulan sehari-hari kita sering ngomong ya dengan orang lain, dengan apa? Kita sering tanpa intensi jahat meneruskan apa yang dikatakan orang lain gitu ya, dan seterusnya ya. Dan ingat, Alkitab memandang serius sekali kalau sampai kata-kata kita itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang tidak seharusnya diterima dia ya. Kalau kita ngomong sesuatu yang benar mengenai orang itu ceritanya lain. Tapi kalau kata-kata itu menyebabkan toko itu kemudian tidak laku, maka kita harus menanggung akibat yang ditanggung orang itu. Itu firman Tuhan Ulangan 19 seperti itu. Jadi semua orang yang menyebabkan Yesus mati disalib itu deserve untuk dihukum mati, yang memberikan kesaksian palsu tentang Tuhan Yesus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita diundang melalui firman Tuhan hari ini untuk mencontoh Tuhan Yesus untuk berani mengambil resiko demi kebenaran, mengatakan kebenaran. Ya, tidak terlalu banyak ngobrol kata-kata, tapi sedikit kata, tapi yang dia ucapkan itu adalah kebenaran yang akhirnya membawa dia untuk menerima hukuman mati di salib. Kita bilang, oh dia bodoh, dia kurang bijaksana. Minggu lalu kita sudah bahas cerita itu. Ya, kalau kita lihat apa yang diambil Tuhan Yesus, keputusan yang diambil Tuhan Yesus, kita akan bilang dia ini kurang bijaksana. Harusnya dia lebih bijaksana. Ya, saya bilang difficult. Ya, sesuatu yang sulit sekali. Tapi itulah hebatnya Tuhan Yesus. Dia mengambil keputusan karena dia tahu tujuan kenapa dia di dunia ini adalah untuk menebus kita dari kayu salib, dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Dan yang ketiga, kita bersyukur sekali hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang innocence. Tuhan yang disalibkan bukan karena kesalahannya, bukan karena kriminal, gitu ya, bukan karena kesalahannya, tapi dia Tuhan yang blameless, Tuhan yang spotless. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, yang terakhir, Ibrani pasal keempat yang terakhir, dikatakan di sana bahwa imam besar yang kita punyai itu melewati semua segala penderitaan, sama seperti yang kita pernah alami. Jadi kalau saudara hidupnya susah gitu ya, entah itu kehilangan pekerjaan, entah itu financial, entah itu relationship, firman Tuhan dalam Ibrani mengatakan imam besar kita, Yesus itu melalui semua yang pernah dilalui manusia. Maksudnya dia sudah sampai disalib menderita. Ya, dia tidak ada penderitaan kita itu yang bisa disetarakan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Tidak ada itu. Ya, hanya bedanya satu. Dia tidak berdosa. Itu Ibrani pasal keempat ayat-ayat yang terakhir. Ya, bedanya cuma itu. Kita pernah disakiti hatinya, Yesus ya pernah. Kalau kita pernah dipukul, Yesus tadi ayat 65 kepalanya ditutup, ditinju, dijotosi gitu ya. Itu masih mending itu siapa tuh? Kemarin Oscar itu si Chris Rock. Cuma ditampar doang. Ini Yesus ayat 65, saya bilang ayat 65 itu penting. Kepalanya ditutup gitu, ditinju sama orang-orang. Wah, enggak usah dibayangin ya, it's too bad. Tapi dia tidak berdusta. Yang membedakan dia dari kita tidak berdusta. Nah, saudara, ini refleksi yang terakhir ya untuk menutup. Hari Rabu yang lalu seperti biasa ada pertemuan pendeta-pendeta di House for All Nation ya. Ada pertemuan, dan dalam pertemuan itu tentu kita membahas tentang ya ini, kita mau khotbah apa nih minggu ini? Ditanya, Pastor James, kamu punya refleksi apa? Pastor Daryl, kamu punya apa? Saya punya apa? Kita contribute. Nanti khotbahnya terserah mau khotbah apa ya. Kita ada kesempatan sekitar 15-20 menit untuk share persiapan kita tentang khotbah itu. Ya, saya sampai satu diskusi, saya lupa awalnya bagaimana, dan kemudian salah seorang pastor itu mengatakan begini. Ini kan sulit ya, kita bilang saya hidup mau menyontoh Tuhan Yesus, right?
Sulit sekali, apalagi ini kalau 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 Yesusnya masih jauh dari salib, mungkin masih oke gitu ya, masih gampang. Tapi ini Yesusnya sudah mendekati salib, kan makin susah. Katanya kita mau hidup seperti Tuhan Yesus. Ya, apakah seperti tadi? Kita akan bilang, kamu mesti bijaksana dong sebagai orang Kristen. Ya, harus bijaksana. Yesus itu tidak bijaksana itu. Gara-gara dia ngomong itu, langsung orang Farisi mengoyakkan pakaiannya. Tidak perlu saksi lagi, salibkan dia. Tidak bijaksana itu ya. Jadi kalau kamu nginjil mesti bijaksana dong. Ya, akhirnya apa? Tidak pernah nginjil, bijaksana terus soalnya kan. kalau jangan nginjil nanti kamu bisa ditangkap polisi, ya, apalagi kalau di Indonesia. Nanti kalau kamu nginjil bisa dibenci orang. Ya, kalau bijaksana tidak pernah nginjil nanti akhirnya. Ya, kemudian ada satu pendeta. Ini bukan jelek atau bagus. Ya, pendeta itu bilang begini. Di meeting hari Rabu itu ya, tidak semua yang tidak semua yang dituliskan mengenai Yesus itu dituliskan untuk kita lakukan. Well, of course betul ya, kata-kata itu betul tentu, of course betul ya. Artinya apa? Artinya kita tidak harus disalib ya, kita harus disalib tapi bukan literally disalib di paku gitu ya, kan kita mesti mikul salib kan, kalau mau ikut Yesus mesti mikul salib ya. Yang ngomong Yesus, kalau kamu mau ikut aku, you have to carry the cross ya. Salibnya bukan salib itu ya. Tentu kita tidak harus sampai mengucurkan darah, tentu tidak. Nah, saudara, tapi pada waktu itu saya kasih komen gitu ya. Well, it's not wrong, maksudnya komen kamu tidak salah, tapi ini untuk mengatakan, sebetulnya ayat-ayat kita bahas hari ini untuk menunjukkan bahwa mengikut Yesus itu memang sulit sekali dan memang tidak mudah. Kalau mengikut Yesus itu mudah, dia tidak perlu mengatakan kamu mesti mikul salib. Memang sulit, ya. Bahwa tidak semua yang dialami Yesus harus kita alami. Yes, oke. Ya. Tapi memang mengikut Yesus itu sulit sekali. Dan kemudian saya sampaikan kepada pastor-pastor itu, kalau mau mudah ya ikut Will Smith aja. Ada yang ngerti, ada yang ngerti di situ. Ya, di sini mungkin juga ada yang ngerti ya. Yang nggak suka nonton TV ya, nanti tanya sama si I deh. Ya. Jadi ya, dan itu hari Rabu kejadiannya. Hari Senin kita ibadah Minggu, Senin besoknya saya posting video kejadian di Piala Oscar itu, saya posting kepada Ali dan Vero. Ini kita punya grup di WhatsApp saya dengan Diaken. Saya bilang tolong jangan diikuti ya. Ini bukan Tuhan Yesus, saya bilang gitu ya. Saya tidak pro siapa begitu ya. Tapi even orang yang justify his action gitu ya. Orang yang justify Will Smith itu nampar orang lain gitu ya. Bukan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Even kalau itu bisa dibenarkan gitu ya. Tuhan Yesus tidak akan mengambil yang seperti itu. Tidak akan merespon yang seperti itu. Gitu ya. Nah, saudara, refleksi itu kemudian saya tidak bilang refleksi saya itu hebat, tapi memberikan warna yang baru. Karena dalam diskusi tadinya kita mesti ngomong apa nih ya hari Minggu khotbah hari ini ya, tentang justice, tentang apa. Tapi the reaction gitu ya, memang tidak semua yang dialami Tuhan Yesus harus kita alami. Tapi untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk punya karakter seperti Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengatakan betapa sulitnya. Betapa sulit. Tidak banyak ngomong, sekali ngomong the truth, dan omongannya membawa dia ke kayu salib. Ngambil resiko yang mungkin dia bisa hindari. Tapi karena dia tahu tujuannya untuk menebus dosa manusia, resiko itu dia ambil. Ya, setelah itu firman Tuhan untuk hari ini, saya berdoa supaya boleh menguatkan kita semua.